Oke, kembali lagi ke channel Dwi Prasetya Utomo. Kali ini saya akan mereview panel buatan saya. Ini ada dua box ya, mengenai nanti saya akan bahas mengenai apa sih fungsi fitur-fitur yang ada di panel ini. Bagian belakangnya itu seperti apa, kenapa ada MCB-nya 3 ini dipakai untuk apa, kenapa ada volt, analog juga ada digital. Nah, nanti akan saya bahas di dalamnya. Sebelumnya saya akan berterima kasih kepada Mas Iwan Setiawan dari Zelia Audio Bekasi yang telah mengorder panelnya, dan juga dari Mas Taufik dari Safira Audio dari Pamekasan. Nah, terima kasih. Ini nantinya saya sudah minta izin untuk direview. Ini untuk kirim ke Mas Iwan Bekasi, dan dari Zelia, dan ini dikirim ke Madura ya, ke Safira Audio. Terima kasih. Nah, kita akan bedah kenapa sih fungsinya 3 MCB, ampere seperti apa. Langsung aja kita simak videonya seperti ini. Oke, ini adalah tampilan depan dari panel yang saya buat. Jadi ada beberapa indikator. Yang pertama ini ada pilot, fungsinya untuk menandakan pilot ini lampunya menyala ketika ada tegangan masuk. Ini juga ada fuse, saya kira untuk mengaman beberapa alat atau indikator ini. Berikutnya ini juga ada view meter digital, ada ampere 3 pas, L1, L2, L3, juga ada volt. Voltnya bisa melihat satu fasa saja, 2 fasa sekaligus bisa, hash juga. Jadi ini kecil seperti ini, lengkap, sudah ada sama seperti yang ada di kanan ini. Ini juga ada indikator analog 3 ampere, ada volt, juga ada hash. Jadi semua ini dirangkum dalam satu ini. Jadi ini ada analog, juga ada digital. Nah, berikutnya ini juga ada MCB Schneider 60 ampere. Nah, seperti ini. Ini untuk indikator untuk memutus input supply utamanya, induknya di sini. Nah, ini ada distribusinya. Distribusinya ini ada 3. Kalau left berarti nanti harapannya digunakan untuk FOH sebelah kiri, nanti digunakan untuk alat panggung. Misalkan ini yang kanan digunakan untuk FOH sebelah kanan. Jadi semuanya di handle 3 fase masing-masing peruntukannya, kiri, tengah, dan juga kanan. Nah, seperti itu. Nah, langsung aja kita coba nyalakan ya, indikatornya seperti apa nanti menyalanya. Oke, ini sudah baru saja saya nyalakan. Langsung di sini pilotnya menyala, INS-nya juga langsung menyala, ada indikator ampere. Nah, kalau tidak ada beban pasti dia akan menjadi 0, 0, 0. Juga voltnya saat ini 220, hash-nya 50. Nah, kita bisa cek di sini ampernya kondisi 0 semua karena belum ada beban. Ini voltnya, coba kita nyalakan. Ini yang R dengan N 220, posisinya juga 220. Seperti itu, hash-nya 50. Di sini juga menunjukkan 50 hash. Nah, ini sama. Nah, seperti itu. Kita bisa ngecek seperti ini. Nah, kalau yang ini sama, ini bisa tiap fasa bisa kita cek. Di sini juga begitu, bisa kita cek. Coba perhatikan. Ini 21 fasa 1, ini fasa 2, ini fasa ketiga, ini fasa 1 dan 2, fasa 3 dan 4, ini 1 dan 3. Nah, seperti itu. Ini sama, jadi bisa ngecek seperti ini. Nah, sama, bisa ngecek antar fasa, setiap fasa ini bisa kita cek. Nah, kalau dinyalakan seperti itu tampilan ke depannya. Nah, nanti tinggal kita FOH kiri kita nyalakan. Nah, seperti ini panggung, ini FOH sebelah kanan. Nah, misalkan ada kejadian misalkan live loh, FOH kiri tiba-tiba mati seperti ini. Nah, MCB-nya kondisi off. Kenapa? Pasti ada sesuatu yang tidak beres di sebelah kiri, dan ini tidak akan mematikan bagian center dan juga kanannya. Seperti itu. Jadi lebih aman. Jadi semua kelistrikan tidak akan tiba-tiba mati seperti itu. Nah, kalau kita nyalakan, nah seperti ini. Tinggal kita naikkan, berarti langsung FOH sebelah kiri sudah mendapatkan supply langsung 3 pas seperti itu. Oke, berikutnya kita akan coba tes. Saya memberikan contohnya ya, buat perbandingan aja buat teman-teman. Kalau saya kasih beban di fasa pertama, misalkan seperti ini. Nah, ini kan bisa dilihat ampere yang satu naik, ampere indikator yang di sini juga naik, walaupun sedikit karena ini kan
cuma naik 3 volt. Nah ini kan kelihatan ya teman-teman, kalau di digital langsung kelihatan. Nah ini ada kenaikannya sedikit sekali. Nah karena kan 3 ampere ini kan batas strip pertama kan 10 ampere. Nah kalau ini 10 ampere di sini pasti dia akan baru detek 10 ampere. Tapi jangan lupa teman-teman, ini yang perlu diingat, di sini juga harus di-set. Caranya begini, ini ditekan, nah sampai muncul ini dipastikan 50. Karena apa? Kalau udah oke, baru kita set. Misalkan gini, saya tekan lama, nah ini kan bisa dinaikkan, ini 40, ini 50. Nah ini menyesuaikan dengan CT yang ada di dalamnya. Di sini kan sudah ada ketentuannya, CT-nya kan 50/5 ampere ya, kita harus pakai CT seperti itu. Tapi CT-nya ini dipisah, ini CT sendiri, ini CT sendiri, nggak boleh digabung jadi satu. Nah supaya hasilnya nanti tetap akurat. Nah seperti itu teman penggunaannya. Nah, oke. Dari sini semoga ini bisa memberikan gambarannya. Jadi analog ada, digital juga ada, tergantung selera kebutuhannya teman-teman seperti apa. Kalau ingin buat bisa aja nanti WA aja atau tanya-tanya mengenai panel, bikin buat sendiri alatnya apa saja, seperti apa. Nah nanti bisa saya bahas sendiri. Kalau mengenai dalamnya sudah pernah saya bongkar di dalamnya, saya pernah di video saya YouTube sebelumnya sudah saya bahas. Nah, jadi teman-teman tinggal ngulas dari sana komponennya apa saja, terus di dalamnya isinya seperti apa. Nah seperti itu teman-teman. Oke, nah nanti kita tengok bagian ke belakangnya seperti apa ya, tampilan belakangnya seperti ini. Oke, langsung kita review bagian belakangnya ya. Jadi bagian belakangnya ini ada mainnya. Jadi main itu utamanya, jadi sumber tegangan utamanya itu masuk ke sini dan juga bisa masuk via terminal blok yang hitam ini, namanya terminal blok. Jadi genset, nanti kabel genset kita hubungkan dengan soket industri ini. Jadi soket industri ini nantinya masuk ke dalam terminal blok, ke soket industri ini. Jadi masuk ke sini. Nah untuk pemasangan soket industri ini mudah, tinggal kita buka penguncinya dulu supaya ini bisa dibuka. Nah setelah itu bisa kita buka, kita tarik ke atas seperti ini, baru kita hubungkan. Jangan lupa yang ada pin yang di belakang ini, jadi ini nggak mungkin terbalik. Jadi untuk pemasangannya mudah, tinggal kita pastikan ini yang pengunci bawah ini. Nah kita colokkan seperti ini, tinggal kita colokkan seperti ini supaya dia benar-benar menancap. Nah baru ini kita kunci pakai ini penguncinya. Nah udah, kalau sudah seperti ini dia sudah terkunci, kondisinya seperti ini. Nah, ini sudah aman, ini sudah nggak bisa dilepas lagi karena sudah di lock dengan penguncinya ini. Seperti itu untuk pemasangan inputnya. Untuk melepas ini juga mudah, kita lepaskan pengunci dulu. Nah pengunci ini kita lepas sampai terlepas, bisa kita tarik ke belakang, baru kita angkat, baru nanti kita tarik ke belakang. Nah seperti ini sudah bisa terlepas, ini tinggal kita pasang lagi. Nah seperti itu. Jadi kalau pakai soket industri ini menjadi lebih cepat. Nah seperti itu. Nah kenapa masih disediakan terminal blok? Terminal blok ini misalkan pada saat kondisi tertentu tidak menggunakan genset atau kabel yang kita pakai, sehingga harus pakai, misalkan pakai gensetnya orangnya, pemilik genset dan kabelnya, maka panel ini bisa menggunakan ini. Nah bisa pakai skun. Nah nanti ditanamkan di sini, tinggal kita kencangkan pakai obeng atau pakai engkol. Nah selain itu misalkan kita kan pasti sering pakai yang soket industri. Nah tapi tetap aman karena ini kan ada kacanya. Jadi ini seperti mika lah, tebel ya. Jadi ini nanti aman. Jadi aman, jadi nggak kepegang tangan seperti ini. Jadi kalau misalkan ada secara nggak sengaja tersentuh, ini menjadi lebih aman seperti itu. Nah itu fungsinya. Main dengan terminal blok itu sama, sumber inputnya dari sini. Nah berikutnya juga ada, misalkan ini untuk FOH sebelah kiri, ini untuk FOH sebelah kanan, ini dipakai untuk panggung, itu bisa. Jadi simple, pemasangannya ini langsung 3 pas. Jadi pemasangannya mudah, seperti ini pemasangannya. Kita buka penguncinya, tinggal kita buka seperti ini. Ini juga, ini konektornya, pastikan yang ada ujungnya ini masuk di bagian ke bawah sini. Nah tinggal kita buka seperti ini, tinggal kita colokkan. Nah sampai ini benar-benar masuk. Kalau sudah, baru kita kunci pakai yang di bawah ini. Nah kita kencangkan seperti ini. Nah kalau sudah, nah oke, ini sudah kuat, ini sudah nggak bisa dilepas, ini sangat kuat sekali. Nah jadi ini sangat
aman sekali untuk soket industri. Ini kapasitasnya 32 ampere, mantap banget. Nah, kalau untuk melepasnya juga mudah. Kita tarik ke atas, ini penguncinya, kita putar ke kiri sampai dia lepas. Nah, kalau sudah bisa lepas seperti ini, baru nanti kita goyang sedikit, kita lepas seperti ini. Nah, sudah, ini kondisi terlepas. Nah, berikutnya tinggal kita tutup lagi. Ini sama, jadi ini bisa dipakai untuk FOH sebelah kiri, ini untuk dipakai di panggung, ini FOH sebelah kanan. Nah, seperti itu. Di sini ini ada 5 pin. Ada 5 pin itu, yaitu ada fasa 1, 2 dan 3, ada netral, juga ada groundingnya. Jadi di sini ada 5 pin. Nah, ini ada 5 pin sekaligus fungsinya. Begitu satu kali dicolokkan, nanti langsung mendapatkan input listrik 3 fasa. Nah, misalkan powernya seperti ini. Nah, powernya sudah di rak model seperti ini. Nah, ini kan jadi mudah, tinggal setelah dicolokkan tinggal sudah instalasi ini ke sound sebelah kiri, tinggal dicolokkan, sudah selesai, instalasi listriknya sudah selesai. Nah, atau teman-teman pakai stop kontak juga bisa seperti itu. Jadi kabel ini dihubungkan kabel 30 meter atau 20 meter ke stop kontak 3 fase. Jadi ini dipakai untuk ke FOH sebelah kiri. Jadi simpel kalau powernya tidak dirak misalkan seperti itu. Jadi langsung dapat 3 fasa, netral dan juga groundnya seperti itu teman-teman. Nah, ini juga ke panggung bisa seperti ini. Ini termasuk di stop kontak yang di belakang ini ikut yang center, yang MCB tengah. Nah, ini yang FOH sebelah kanan. Jadi nanti kalau ada kendala misalkan MCB left-nya ini kok kenapa turun, berarti pasti ada yang tidak beres di FOH sebelah kiri. Kalau di kanan ini misalkan ada yang MCB-nya di depan ada yang turun, berarti ketika left berarti ada kemungkinan bermasalahnya ada di sebelah kanan seperti itu. Jadi nggak mematikan semua instalasi seperti itu. Nah, ini ada main, left, right, center juga ada. Ini stop kontaknya juga seperti itu. Jadi semua terhubung. Ini dengan center terhubung. Ini stop kontaknya yang R yang atas, S yang tengah, T yang di sini. Nah, berikutnya juga ada groundingnya. Nah, ini sudah disertai grounding. Groundingnya tinggal seperti ini, tinggal dipasangkan. Nah, jadi tinggal kita dipasang di sini. Groundingnya pakai skun ini ya. Nanti biasanya kalau di ini pasti dibawakan. Nah, ini tinggal kita sukun, kita tancapkan seperti ini, kita pasang, tinggal kita pasang di sini groundingnya. Nah, seperti ini tinggal kita kencangkan. Oke, seperti ini tinggal kita tanamkan groundingnya, ini tinggal kita tanam ke tanah. Nah, jadi semua sistem ini sudah terhubung dengan grounding. Jadi stop kontaknya, outnya ini sudah terhubung ke grounding semuanya. Nah, oke, itu tampilan belakangnya seperti ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman.